Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 3. Di sini ada bacaan di kantor kelurahan. Mari kita baca bersama-sama dengan nyaring. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa, mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Amati teks di kantor kelurahan. Nah, pada teks ini sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Saya ulangi lagi di sini, saran adalah sesuatu kalimat anjuran. Biasanya dalam saran itu terdapat kata seharusnya atau sebaiknya. Mari kita garis bawahi. Kalimat yang menunjukkan saran adalah beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Menurut saya itu adalah saran. Mungkin teman-teman menemukan kalimat saran lainnya, silahkan kalian tulis. Nah, di sini saya akan menyalinnya seperti ini ya. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Dan bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, di sini ada dua permasalahan ya, teman-teman. Yang pertama itu banyak saluran air yang tertutup sampah. Yang kedua, pohon-pohon habis ditebang. Nah, kita akan memberi saran untuk dua masalah ini. Saluran air yang tertutup sampah tentu sangat mengganggu. Saluran air bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Nah, biasanya nantinya akan meluap ketika hujan deras banget, saluran airnya tertutup sampah, lalu airnya akan meluap, jadilah banjir. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu saran untuk itu apa? Nah, sarannya yang pertama, warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sebaiknya setiap bulan sekali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air. Sebaiknya warga masyarakat mendaur ulang sampah sehingga tidak menambah jumlah sampah. Setiap warga sebaiknya memiliki satu lubang sampah sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air. Kak, apakah semua ini harus ditulis? Tidak, kalian cukup menulis angka 1, 2, 3, 4 itu ya, poin-poinnya kalian tulis. Yang atas tidak usah kalian tulis. Lalu masalah kedua yaitu pohon-pohon ditebangi.
Pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar rumah menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Namun saat ini banyak pohon yang ditebang untuk berbagai alasan. Penebangan pohon tentunya sangat memprihatinkan. Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali. Warga sebaiknya merawat pohon. Warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Nah, di sini kalian juga cukup menuliskan poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Dapat kalian lihat di sini bahwa saran terdapat kata sebaiknya atau seharusnya ya. Itulah saran. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau biasa kita sebut RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Ini kita disuruh mencari kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui, yaitu berapa dibagi berapa, jawabannya 10. Banyak bibit di kelurahan berapa, dibagi banyak bibit untuk RT berapa, jawabannya 10. Di sini kalian bisa menuliskan angka berapapun ya, asalkan hasilnya 10. Misalnya 950 dibagi 95 itu hasilnya 10. 1000 dibagi 100 itu jawabannya juga 10. 900 dibagi 90 itu jawabannya juga 10. 980 dibagi 98 itu jawabannya juga 10. 920 dibagi 92 itu jawabannya juga 10. Kak, di sini saya mau menuliskan 800 dibagi 80. Itu kan jawabannya 10. Apakah boleh, Kak? Boleh ya. Sesuka hati kalian, asalkan jawabannya 10. Ingat, di sini adalah pembagian. Kadang ada beberapa anak itu yang kurang teliti. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan, tentukan banyak RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tulislah 5 kemungkinannya. Nah, di sini saya sudah membuat cerita. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Bapak Ketua Rukun Warga 4 Desa Lumbir ingin melaksanakan program penghijauan di lingkungan wilayahnya. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon mahoni. Di wilayah RW 4 Desa Lumbir terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam pohon mahoni. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Ketua RW? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Nah, perlu kalian ketahui, jabatan seorang RT itu lebih rendah daripada seorang RW ya. Jadi RT itu di bawah naungan RW. Jadi di sini kita tulis 8. Berapa dibagi berapa? Jawabannya 8. Ada yang tahu? 1000 dibagi 125 itu jawabannya 8.
880 dibagi 110 itu jawabannya juga 8. 920 dibagi 115 itu jawabannya juga 8. 720 dibagi 90 itu jawabannya juga 8. 960 dibagi 120 itu jawabannya juga 8. Kak, semisal saya mau menuliskan 800 dibagi 100, itu kan jawabannya 8, Kak. Apakah boleh? Boleh. Kalian bisa menuliskan angka sesuka hati kalian, asalkan jawabannya 8. Ingat, sesuka hati kalian. Siti dan teman-temannya sangat senang menanam bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Kemarin kita sempat membuat topi juga pada halaman 143. Kemarin saya juga sudah membuatkan video cara membuat topi ya. Nah, di sini buatlah topi yang pernah kamu buat. Buat topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Hiaslah topimu sesuai kreasimu. Nah, silahkan kalian membuat topi lalu kalian hias. Kalian bisa menghiasnya sesuka hati kalian ya teman-teman. Misalnya seperti ini juga bisa. Indah kan? Nah, selamat berkreasi. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menemukan saran pada teks. Yang kedua, mengidentifikasi cara membuat karya dengan teknik melipat. Dan yang terakhir, membuat masalah pembagian. Ketika teman-teman ada saran, kurang paham, atau saya salah ketik atau salah bicara, kalian silahkan tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.